Baik, pengenalan komponen kendali elektromagnetik. Jadi nanti kita bagi menjadi dua rangkaian di kendalinya itu ada rangkaian pengendali dan rangkaian utama. Nah, di rangkaian kendali ini biasanya kita sebut dengan low power karena low power atau low voltage bisa nanti ada basisnya adalah konvensional dan programmable. Yang konvensional basisnya relay, ya kontak-kontak relay, kemudian nanti yang programmable ada yang menggunakan PLC, microcontroller, atau Arduino seperti itu. Kemudian yang rangkaian utama ini high power yang akan kita kendalikan bebannya ada yang 1 fase dan 3 fase. Besok kita langsung ke 3 fase aja nanti berupa motor induksi maupun beban 3 fase lampu seperti itu. Nah, kemudian komponen-komponen kendali berbasis relay ini ada kurang lebih 9, termasuk yang ini saya campur untuk rangkaian kendali maupun rangkaian utama ada 9. Nah, dari 9 ini kira-kira yang belum begitu diketahui yang mana kira-kira? Yang satu MCB saya yakin sudah tahu di rumah juga ada MCB. Yang mana kira-kira? Jogging switch. Hanya 4 saja. Jogging switch. Magnetic conductor. Terus? Thermal overload. Yang nomor 7 itu, Pak. 7, ya, thermal overload. Terus, berarti motor induksi 3 fase sudah paham semua ya? Belum, Pak. Belum, Pak. 4679. 4679. Timer? Timer relay. Yang nomor 5 itu sudah tahu berarti ya? Belum. Wujud aslinya itu kalau di rumah ada mesin cuci 2 tabungan ada timernya, ada beberapa menit. Yang tek itu, Pak. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita refresh sebentar meskipun sudah tadi diketahui tadi yang belum diketahui nanti akan saya kupas lebih detail yang jogging switch, kemudian MC atau magnetic conductor, overload, dan motor induksi seperti itu. Oke. Kita ke MCB dulu. Baik, MCB itu apa, Mas? MCB itu untuk pemutus arus, Pak. Pemutus arus. Terus? Sebagai pengaman hubungan singkat. Prinsip kerjanya bagaimana? Seperti saklar biasa, Pak. Cuman kalau misalnya ada short itu dia nanti jepret, Pak. Maksudnya kayak off itu loh. Nah iya, jepret. Kok bisa jepret itu loh saya? Karena ada hubungan singkat. Oke. Short. Iya. Hanya itu saja? Sama karena ada beban berlebih, Pak. Beban lebih, iya Mas maksudnya itu? Misal MCB-nya itu maksimal 4 ampere, terus bebannya itu 6 ampere, jadi dia akan off, Pak, itu, Pak. Otomatis. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Ya, benar ya apa yang disampaikan Mas Imam dan siapa tadi? Ma'ruf ya. Tadi ada dua kondisi ketika hubung singkat dan beban lebih. Yang perlu saya tekankan di sini untuk radi pengendali motor listrik, MCB hanya digunakan untuk proteksi hubung singkat. Jadi catatan ya, hanya digunakan sebagai proteksi hubung singkat. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya terjadi beban lebih, ada komponen yang lain. Tadi yang di thermal overload tadi nanti. Itu yang menjadi ciri khas di kendali motor listrik industri itu. Jadi untuk pengaman hubung singkat menggunakan MCB, kemudian untuk beban lebih menggunakan overload. Baik, ini kita menggunakan 2 buah MCB, maksud saya 2 macam MCB 1 fase dan 3 fase. MCB 1 fase untuk mengamankan di rangkaian kendalinya, kemudian yang MCB 3 fase untuk mengamankan di rangkaian utama yang menuju langsung ke motornya itu atau beban 3 fase. Maksimal ukuran MCB berapa ampere, Mas? Kira-kira? Maksimal ada 100 ampere, jadi misalnya lebih dari 100 ampere, nah kita menggunakan NFB atau MCCB. Meskipun ada yang motor menggunakan daya atau menarik arus kira-kira sebesar 60 ampere, ada juga yang menggunakan NFB. Karena
ukuran MCB itu kan tidak linear ya, maksudnya dia loncat-loncat gitu loh, tidak misalnya dari 6 terus 10, 16, 20, nah tidak berurutan gitu. Jadi yang kelebihan dari NFP dan MCCB ini kita bisa atur mau berapa ampere, misalnya 45, 46 seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini pemasangannya. Jadi nanti ada sumber 3 fasa, kemudian yang rangkaian kendali diambilkan dari salah satu fasanya itu, dari fasa R atau S atau T-nya itu. Ini simbol MCB, jadi ada 2 prinsip kerja. Dia ada notasi 1, 2, 1 berarti dia ganjil, 135 juga ganjil, berarti dia inputnya. Dan yang notasi genap dia outputnya. Di saklar ini, simbol saklar di MCB-nya dia ada 2 simbol yang garis lurus dengan anak panah, berarti dia pemutus dengan prinsip kerja medan elektromagnetik. Kemudian yang simbol ada garis lengkungnya, cekungnya ini, dia prinsip kerja pemutus dengan thermal atau overload seperti itu. Jadi dia bisa bekerja ketika terjadi fungsi singkat maupun beban lebih. Seperti itu kalau kita fungsikan seperti di rumah ya, gitu ya. Tapi untuk yang di kendali motor ini ya hanya khusus di hubung singkat saja. Oke, berikutnya selain MCB kita ada push button. Push button kita ada 2 macam, normally open dan normally close. Biasanya yang normally open nanti kita gunakan untuk memulai atau start. Kemudian untuk yang normally close kita gunakan untuk stopnya itu. Ini sebagai antarmuka operator dengan sistem kendalinya itu. Jadi nanti misalnya ya untuk biar jalan sistemnya kita harus ada operatornya. Antarmukanya dengan tombol-tombolnya itu. Kemudian untuk konstruksinya seperti ini. Push button normally open biasanya dia warna hijau. Kemudian nanti untuk yang normally close untuk stop biasanya dia warna merah seperti itu. Ini kan kalau kondisi normal, dia belum ditekan ya masih membuka kontaknya. Ketika sudah ditekan aktif, dia kontaknya ini menyambungkan atau menutup seperti itu. Dan yang normally close, nah prinsipnya sama. Nah, ketika belum ditekan ya dia sudah menyambungkan dulu karena dia sudah normally close, normal menutup seperti itu. Kemudian ada selector switch. Ini untuk memilih 2 pilihan, misalnya mau kendali manual atau otomatis, atau mau seperti apa, misalnya otomatis dan semi otomatis misalnya. Ini selector switch, hanya prinsipnya kontak NONC biasa, cuma dia mau milih yang mana. Ada 2 buah, ada 2 macam. Dia 2 posisi dan 3 seri. Yang pertama ini 2 pilihan 3 posisi. Dan yang kedua ini adalah 2 pilihan 2 posisi. Yang 2 pilihan sama-sama 2 pilihan yang 3 posisi dia ada posisi netralnya. Jadi pilihan 1 netral, kemudian pilihan 2. Jadi ada posisi tengahnya itu. Dia tidak milih antara keduanya. Tapi yang 2 posisi dan 2 pilihan dia harus milih salah satu. Dia tidak ada pilihan netralnya. Pasti harus milih salah satu, seperti itu bedanya. Prinsip fungsinya sama. Biasanya kalau yang 3 posisi ada posisi netralnya, dia biasanya tidak dilengkapi dengan tombol stop di sistemnya itu. Jadi ketika switch-nya ini di posisi netral, nah dia udah langsung mati sistemnya itu. Seperti itu aja bedanya. Tapi secara prinsip kerja sama. Untuk selector switch, warna hitam biasanya ada pilihan 1, 0, 2 itu yang 3 posisi atau 1, 2 gitu. Oke, berikutnya adalah jogging switch. Ini seperti push button yang awal tadi saya sampaikan. Cuma dia langsung dilengkapi 2 buah kontak sekaligus, NO dan NC. Jadi ketika tombolnya ditekan ya 2 buah kontak itu bekerja berbarengan. Yang tadinya NO ya nutup, yang tadinya NC ya membuka. Jadi langsung 2 kontak kerja bareng. Dia bentuknya agak panjang, karena dia tumpukan 2 buah kontak sekaligus seperti itu.
Dia warna merah, biasanya ada warna hijau juga. Nah, seperti itu. Tapi untuk prinsip kerja biasanya dia digunakan untuk mematikan sistem sebelumnya dan menyalakan sistem berikutnya. Nah, misalnya 2 buah motor bekerja berurutan atau bergantian, nah, kita menggunakan jogging switch ini. Itu yang jogging switch itu kalau dipencet nanti balik apa nahan ke bawah, Pak? Balik, Mas. Oh, Dia balik. seperti push button biasa, cuma Oh, dia push ada button. 2 buah kontak aja. 2 Hmm, buah kontak. Namanya jogging oke. switch. Ciri-cirinya kalau dia ditekan, dia ngunci, di simbolnya ini dia ada cekungannya, Mas. Cekungan. Ada cekungan. Berarti dia ngelock sebentar. Nanti untuk kembalinya dia harus ditekan lagi. Jadi dia detent switch. Nah, ada semacam yang cekungan seperti itu. Kita masuk ke timer. Time delay relay. Bagi yang sudah mempelajari PLC, saya kira tidak asing lagi timer. Kalau di PLC kan wujudnya timer adalah di software seperti itu, tapi kita di sini adalah bentuknya hardware. Prinsip kerjanya sama, dia mempunyai kontak NO maupun kontak NC yang bisa bekerja ketika setting timernya sudah berlalu. Dia modelnya adalah on delay. Jadi ketika timer kita nyalakan, dia akan menghitung waktu dulu, baru kontaknya on. Itu namanya on delay. Nah, kemudian ini adalah wujud aslinya tanpa atas, seperti ini. Jadi ada knob putarannya, mau berapa settingan, misalnya 2 detik, 4 detik, dan seterusnya. Ini untuk kaki-kakinya dan notasinya, yang 27 ini adalah untuk coilnya atau sumbernya. Kemudian untuk yang 134, dia untuk satu set kontak NONC. Model yang 856, dia untuk satu set kontak NONC berikutnya. Jadi dia mempunyai 2 set kontak NONC. Itu untuk yang time delay relay. Nanti ini kita gunakan untuk proses yang bekerja otomatis. Misalnya 2 buah motor bekerja otomatis. Yang motor pertama kita jalankan, nyala. Kemudian yang 10 detik kemudian motor 2 baru ikut menyusul menyala. Kita gunakan timernya. Ataupun juga untuk kendali motor start delta otomatis, nah kita gunakan timer. Timer ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Ya. Kalau di PLC itu udah ada timer, Pak. Nah, tapi kenapa kalau di industri itu masih menggunakan time delay relay ini? Ya. Kan kompleksitas di industri itu sangat kompleks. Betul sekali, Mas. Betul, sangat betul. Di industri itu sangat kompleks sekali. Seperti yang saya sampaikan di awal awal slide, untuk kendali motor industri itu ada 2. Kendalinya ada 2. Konvensional dan programmable. Yang konvensional ya kita gunakan ini, Mas. Jadi rangkaian relay, timer yang wujudnya ya timer beneran, relay yang lainnya seperti itu. Tapi yang programmable pakai PLC, pakai microcontroller ya, kita gunakan timer di software PLC-nya itu. Seperti itu, Mas. Berikutnya MC atau magnetic contactor. Nah, ini sebagai komponen utama untuk mensaklar motor induksinya atau motor listriknya itu. Dia memiliki 2 macam kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama atau main kontak, dia untuk yang disambung ke sistem 3 fasanya. Kemudian yang kontak bantu atau auxiliary kontak, dia digunakan untuk di sistem kendalinya. Jadi dalam satu komponen MC ini nanti disambung untuk rangkaian kendali dan rangkaian utama. Dia bekerja berdasarkan prinsip medan elektromagnetik, sehingga ada belitan yang kita kasih sumber bisa menarik kontak-kontaknya itu. Jadi prinsipnya seperti relay lah, relay. Tapi dia berdaya besar, bisa sampai 100 ampere mengalirkan arus listriknya. Ini konstruksinya, jadi ada bagian diam dan bagian bergerak. Yang warna hijau ini adalah inti atau inti besi,
Dan yang warna merah muda ini adalah koilnya atau belitannya. Jadi kalau kita alirkan listrik di koilnya, sehingga terjadi medan elektromagnetik, sehingga menarik inti besi yang di atasnya ini. Sehingga seperti menyatu gitu, inti besinya untuk menarik kontak-kontaknya ini. Wujudnya ada macam-macam, tapi secara prinsip kerja, ya kontaktor ya seperti itu. Kemudian untuk simbolnya, kontak-kontaknya seperti ini. Jadi ada koil atau belitannya itu dengan terminal A1 dan A2. Bolak-balik bebas ini. Karena AC kan, bolak-balik bebas. Kemudian yang kontak utama itu mensaklar sistem 3 fasa. Dia notasinya 135 untuk inputnya, 246 untuk outputnya. Kemudian yang kontak yang lain ada kontak bantu, dia ada kontak NO dan kontak NC. Biasanya kontak utama ini dia lebih tebal plat kontaknya itu dibandingkan dengan kontak bantunya. Karena untuk yang kontak utama bisa mengeluarkan arus yang lebih besar. Ada pertanyaan untuk yang MC? Itu dalam satu rangkaian, Pak. Dalam satu satu benda gitu. Ada 3 itu berarti, Pak. 3 Pak. Maksudnya ada kontak utama, NO, NC gitu, Pak. Oh iya. Iya. Jadi ketika koil ini kita kasih sumber tegangan ya semua kontak ini bekerja. Ya. Ketika koil kita aliri sumber listrik ya jadi terjadi medan elektromagnetik sehingga menarik semua kontaknya yang tadinya open ya tutup, yang tadinya NC membuka, semua langsung kerja semua. Ada juga ketika jumlah kontak batunya itu dirasa kurang, ya bisa ditambahkan di atasnya, Mas. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk itu kontak-kontaknya itu bisa ditambahkan. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk inputannya itu berapa volt, Pak? Biasanya 220 sesuai dengan tegangan kerja PLN biasanya langsung 220. Kan tadi di rangkaian kendalinya kan sumbernya diambilkan salah satu fasa dari sistem 3 fasanya itu. Ini simulasi prinsip kerja yang misalnya koilnya kita kasih sumber tegangan di terminal koil ini ada A1, A2, kita kasih sumber tegangan itu 220, dia akan narik kontaknya, nah, langsung kerja gitu. Nah, ini bagian yang bergerak itu ditarik gitu. Kemudian ketika coil kita putus ya dia kembali posisi semula karena ada springnya atau pegas untuk membalikan posisi semula. Seperti itu. Tapi ya tidak lambat seperti ini, jangan cepat langsung kontak jedet gitu suaranya. Nah, seperti itu prinsip kerjanya. Ini saya demonstrasikan untuk yang NONC-nya. Tadi yang saya bilang untuk kontak bantuan ada NO, ada NC, tapi yang saya demokan di sini hanya NC-nya saja. Untuk prinsipnya ya, kalau NO ya seperti ini, ya, langsung kontak hubung, nah NC membuka, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah thermal overload relay. Nah, yang untuk menjadi ciri khas dari kendali motor listrik industri, nah kita gunakan untuk pengaman beban lebih, kita menggunakan OCR atau overcurrent relay. Nah, kenapa tidak menggunakan MCB? Nah, apa alasannya? Kalau kita menggunakan MCB, misalnya motornya itu menarik arus 10 ampere misalnya, atau berapa 8 ampere, kita pasang MCB-nya itu 10 ampere, ketika motor langsung dijalankan, MCB-nya langsung trip, Mas. Misalnya motornya tadi saya bilang menarik arus 8 ampere untuk kerja normalnya, untuk arus startnya bisa sampai berapa kira-kira? Bisa sampai 7 kali lipatnya, berarti kalau 7 8, nah sekitar itu. Kalau kita pasang MCB 10 ampere, ya udah langsung trip. Sehingga kita pasang overload-nya ini. Kemudian untuk ukuran MCB biasanya adalah 5 kalinya, 5 kali arus nominalnya. Sehingga kalau kita gunakan
pengaman beban lebih dengan ukuran MCB, nah MCB belum trip tapi motornya sudah terbakar, nah, seperti itu. Sehingga kita gunakan adalah thermal overload relay ini. Ini dipasang biasanya setelah MC, jadi dia digabung di bawah MC seperti itu. Jadi ketika disambungkan, langsung ditempelkan di MC-nya, diberikan output dari magnetic kontaktornya itu. Kemudian di overload-nya ini ada settingan, current setting dial untuk mengatur berapa ampere yang kita set dia kerja. Gitu. Misalnya motornya tadi 8 ampere, ya, dia harus di set 125% dari arusnya itu. Jadi kalau 8 ampere, nah berapa? Kira-kira ya 10 ampere atau 11 ampere lah. Gitu. Sehingga ketika arus startnya itu sampai 30 ampere, ya dia belum bekerja, karena dia prinsip kerjanya berdasarkan thermal overload atau thermal atau panas. Dia menggunakan plat bimetal. Karena arus start itu kan sekitar 1-2 detik saja. Ya, dia belum sampai membengkokkan bimetalnya itu dia sudah turun arusnya itu kembali ke normal. Tapi kalau MCB dia langsung geraknya itu spontan. Seperti kalau terjadi bung singkat sebelum sampai merusak sistemnya itu MCB sudah trip seperti itu. Jadi dia geraknya langsung spontan. Berbeda dengan yang thermalnya ini. Dia geraknya lambat, nah, kenaikan gitu kan, nah, sampai platnya bengkok, ngetrip seperti itu. Dia bekerja berdasarkan prinsip thermal atau panas menggunakan plat bimetal. Ini untuk simbolnya. Jadi ada 3 sambungan, 3 buah bimetal yang untuk di sistem 3 fasanya itu ada 135, kemudian 246 untuk outputnya. Kemudian ada kontak bantunya, nanti yang kita gunakan untuk di sistem kendalinya itu. Jadi misalnya overloadnya ini kerja, ya kontaknya ini juga ikut membuka, menutup. Tapi untuk yang di sistem 3 fasenya dia tetap nyambung terus. Karena dia bukan berupa kontak, tapi dia jalur yang dilewatkan di bimetalnya itu. Yang kerja adalah kontak bantu NONC-nya ini 95, 96 dan 97, 98 seperti itu. Oke. Overload, ada pertanyaan? Itu ada kapasitas panasnya harus berapa biar bimetalnya bekerja nggak, Pak? Iya, bukan panasnya ya Mas ya. Kita set di sini adalah ampernya. Jadi misalnya dia ada 2 buah ukuran ampere, KHA dan KH itu kuat antar arus dari plat bimetalnya itu, kemudian arus dari settingan mau berapa ampere dia trip seperti itu. Jadi misalnya overload ini kita setting 10 ampere di current setting dial ini, jadi ini kita bisa putar-putarnya, ada angkanya 1, 2, 3, 4 sampai berapa gitu. Kita bisa setting misalnya di 10 ampere, maka overloadnya akan bekerja atau dia trip ketika di 10 ampernya itu. Kalau kita setting 12 ampere ya akan trip di 12 ampernya itu. Trip maksudnya di sini adalah overloadnya itu akan bengkok gitu Mas. Overloadnya. Bimetalnya akan bengkok kemudian menyentuh tuas untuk memberikan sinyal di kontaknya ini. Sehingga kontaknya ini nanti kita gunakan di sistem kendalinya itu untuk memutuskan di sumber coil dari MC. Sehingga MC-nya mati, sumber ke motor juga ikut mati. Nah, seperti itu. Gimana? Paham, Pak. Tampil ini di layar kalian. Ini kalau kita buka overloadnya itu, ini ada 3 buah bimetal. Nih, di kursor saya ini ada 3 buah bimetal. Yang ini adalah inputnya, ini masuk ke dalam sana itu dipasang di MC-nya itu. Kemudian yang outputnya adalah ini. Ini yang saya contohkan adalah untuk yang tripnya saja nanti. Jadi ini ketika saya play dia langsung bengkok nanti. Yang bengkok kemudian
tuas yang paling bawah ini adalah nanti akan ikut bergerak dan menyentuh tuasnya ini. Sehingga untuk kontak NO-NC-nya juga ikut bergerak nanti. Yang tadinya NC ya membuka, yang tadinya NO yang menutup seperti itu. Kita apa ya juga. Nih, udah mulai bengkok. Ya, seperti itu. Kelihatan nggak? Ketika overload-nya sudah nge-trip, dia harus di-reset, kembali posisi semula. Harus di-reset. Jadi tidak bisa langsung di-reset karena bimetalnya dia harus menunggu dingin dulu, biar dia bisa kembali posisi semula. Kalau misalnya misalnya ini kan salah satu saja ya dari sistem 3 fase ini biasanya tiga-tiganya Mas overload itu karena beban motor itu kan dia seimbang antara fase R, S dan T-nya itu sehingga tiga-tiganya ini bengkok semuanya. Tapi yang di simulasi di sini hanya yang bermetal yang tengah saja nih disambung kabel ini saja. Tapi secara prinsip kerja sama, Jadi intinya bermetalnya bengkok, menyentuh tuas, ngetripkan itu aja. Ada pertanyaan? Overload? Berikutnya lampu indikator, ini biasanya kita gunakan sebagai indikator motornya jalan, kemudian berhenti, atau misalnya standby atau terjadi overload itu. Tadi kan di overloadnya ada kontak-kontaknya itu kan. Ada kontak NO, NC. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pensaklar untuk memberikan tanda lampunya menyala seperti itu. Bisa. Berikutnya motor induksi 3 fasa. Nah, dia mempunyai 6 buah terminal UVW dan XYZ. Nah, 3 fase ya terdapat 3 buah belitan itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak ini di motor 3 fase ini? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Di terminal motor ada terminal UVW kemudian XYZ. Nah, kenapa dibuat sambungannya itu miring, Mas? Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau kita lihat di simbol ini kan O dengan X, kemudian V dengan Z, V dengan Y, W dengan Z, gitu kan? Nah, tapi di terminal motornya dibuat miring-miring. Ada yang tahu alasannya? Urutan lilitan mungkin, Pak. Untuk maksudnya urutan itu ya, Mas? Maksudnya kalau U itu yang paling di depan gitu. Lilitannya. Lah iya. Kenapa tidak dibuat U dengan X-nya itu di sini sama-sama merah, kemudian O, Y, nah lurus-lurus seperti ini loh, Mas. Nah, kenapa dia dibuat miring ini? Ketemunya input output, Pak ya, Pak? Input output. Nah. Yang lain ada? Mas, kira-kira. Mungkin karena rangkaian star atau delta itu. Rangkaian star atau delta. Ya, sedikit rempet. Iya, Mas. Kalau misalnya ini motor saya sambung dengan star, gimana caranya? Sambungan bintang. Belum tahu, Pak, kalau ini. Kurang tahu, Pak. Tapi benar, Mas, bisa untuk sambungan bintang segitiga, ya benar itu. Tapi kalau misalnya kini kita kan sambungan beban 3 fasenya ada 2, mau disambung bintang atau segitiga gitu kan. Sudah diajarkan loh. Alfil Daus mana? Iya, Pak. Nah, iya Mas. Belum tahu ya, Pak. Belum tahunya di mana? Kenapa harus dimiringkan itu, Pak? Oke, kamu tunjuk teman kamu satu siapa itu untuk jawab.
Mungkin Mas Riki. Mana Mas Riki? Iya Pak, kenapa Pak? Nah, iya, kenapa Mas? Ya untuk sambungan bintang Pak. Sambungan bintang bagaimana caranya? X, Y, Z-nya gabung nggak Pak? X, Y, Z-nya digabungkan. Oke, benar. Kalau sambungan segitiga? Segitiga, wah, gimana ya? Segitiga, lupa Pak. Oke, tunjuk temanmu satu Mas, siapa? Mas Mario. Nah, Mario. Nggak masuk? Oke. Oke, Pak. Iya, Mas. Untuk yang segitiga lupa juga, Pak. Tunjuk temanmu yang lain. Mas Azhar. Ini satu ruangan, boy. Oke, Mas Azhar. Kalau segitiga disambung Pak, U sama Z, V sama X, W sama Y. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita inginkan sambungan bintang, ya kita tinggal couple aja yang bagian bawah itu. Kalau kita inginkan sambungan segitiga, kita couple lagi dengan atasnya. Itu tujuannya. Sebenarnya di nameplate di motornya itu juga sudah disampaikan koneksinya mau bintang bagaimana, segitiga juga bagaimana. Nah, biar untuk memudahkan penyambungan saja. Apalagi nanti kalau sambungannya itu kita basisnya menggunakan magnetic kontaktor. Jadi kita gunakan 3 buah MC untuk sambungan start dan sambungan delta. Kalau misalnya sambungannya itu lurus, nah nanti kita harus mikir 2 kali, ini ben ketemu fase berikutnya piye. Kalau misalnya dibuat miring ini kan tinggal sambungan aja dengan atasnya. Seperti itu Mas tujuannya. Ada yang belum paham? Sudah, Pak. Oke, berikutnya. Ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak ada, saya yang tanya. Kapan motor itu disambung bintang dan kapan motor itu disambung segitiga? Dia berdasarkan apa kira-kira? Tadi terakhir siapa? Mas Azhar ya? Tunjuk satu Mas, temanmu Mas. Mas Ma'ruf, Pak. Mana Ma'ruf? Saya Pak. Ya, kapan Mas? Kurang tahu ya Pak. Dari nameplate motornya loh Mas, ada sebenarnya. Kira-kira apa? Berdasarkan apa? Kapan dia sambungan bintang, kapan dia sambungan segitiga, dia berdasarkan apa? Berdasarkan ini Pak, inputnya berapa ampere dan voltasenya tuh. Voltase atau ampere? Yang saya lihat dari situ beda Pak. Beda. Voltase sama ampernya. Lah iya, pilih salah satu Mas, bukan voltase dan ampere. Kalau yang bintang itu ampernya Pak. Terus segitiga? Itu voltase. Oke. Tunjuk temanmu yang lain Mas. Oke siap Pak. Riza Atika Pak. Dari ibu-ibu Pak. Riza, mana Riza? Halo Pak. Ya, iya. Inputnya mungkin dari ampere. Kamu dijawab Ma'ruf ampere itu salah. Ya udah volt Pak. Oh, kok bisa tahu volt dari mana? Itu ada 220 sampai 240 volt. Itu tegangan apa itu? Ya wes. Firda, mana Firda? Hadir Pak. Nah, iya tadi. Mungkin inputnya Pak, karena input voltasenya. Kalau misalnya tegangan PLN kita itu 220 kan, V fasenya 220, kemudian V line-nya atau tegangan antar fasenya 380. Itu motor harus disambung apa? Bintang atau segitiga? Kalau yang 220 itu yang segitiga, yang 380 itu yang bintang. Bentar. Ini biar sama dulu persepsinya. Di tegangan PLN kita itu, tegangan 3 fasa kan, tegangan 3 fasa itu tegangan fasenya 220, kemudian tegangan lainnya adalah 380. Dari informasi itu kira-kira
motor harus disambung apa? Bintang atau segitiga? Gimana Pak? Gimana? Iya. Dari tegangan PLN di Indonesia, tegangan fasanya kan 220. R dengan N, S dengan N, kemudian T dengan N, itu tegangan fasa 220. Kemudian tegangan line-nya atau tegangan antar fasa, R dengan S, R dengan T, ini tegangan antar fasa. Tegangannya adalah 380. Nah, kira-kira motor harus disambung bintang atau segitiga? Biar dia bisa. Segitiga, Pak. Segitiga. Oke. Perlu diketahui untuk di nameplate-nya ini 220 sampai 240, 380 sampai 415 ini adalah tegangan antar fasa. Ya, tegangan antar fasa. Jadi ketika tegangan antar fasa sumbernya itu adalah 220, berarti motor harus disambung segitiga. Kalau PLN tadi tegangan antar fasanya berapa? 220. Antar fasa. Oh, antar 380, Pak. 380. Berarti motor harus disambung bintang. Itu. Jadi di sini adalah informasi tegangan line-nya atau tegangan antar fasanya. Nah, kemudian untuk ada informasi arus di sini, ini adalah ketika sambungannya itu misalnya tegangan sekian disambung segitiga, maka arus nominalnya itu sekian. Ketika tegangannya ada 380, motor harus disambung bintang, maka harus ditarik sekian ampere. Itu aja. Jadi yang kita lihat adalah tegangannya dulu, kemudian sambungannya, baru arusnya berapa. Ini kita gunakan untuk setting overload-nya. Mau berapa ampere nanti, setting overload-nya itu. Seperti itu. Itu ya, ada pertanyaan? Pak, mungkin saya ada satu pertanyaan, Pak. Oke. Berarti kalau boleh tahu, yang sering biasanya dipakai ketika mungkin praktek lebih ke yang bintang ya Pak, karena tegangan antar fasanya 380 atau betul. Ya, karena motor yang kita punya di lab instalasi adalah yang 380 semua. Jadi motor harus disambung bintang semua. Sehingga untuk praktek bintang segitiga biasanya kita menggunakan beban lampu pijar yang disambung seri seperti itu. Jadi ada 6 buah lampu, satu pasangnya itu dibebani 2 buah lampu yang di seri. Nah, sehingga tegangannya lebih besar suplainya. Tapi ada juga yang di industri itu malah sumber tegangannya adalah 110/220. Seperti itu. Jadi motor harus disambung segitiga. Di industri misalnya dalam satu kawasan industri, dia menerapkan 2 tegangan 220, 380, dan tegangan 110/220. Ada itu, banyak. Sehingga untuk bekerja maksimal, motornya harus disambung segitiga. Nah, seperti itu, Mas. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang terakhir. Mungkin ini ada contoh rangkaian kendali elektromagnetik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 2 macam rangkaian kendali dan rangkaian utama. Rangkaian kendali dan rangkaian utama, dia diambilkan dari sumber yang sama. Misalnya dalam satu panel itu, terdapat 2 rangkaian kendali dan rangkaian utama. Suplainya hanya 3 fasanya itu saja. Sehingga untuk yang sumber ke rangkaian kendali, dia diambilkan dari salah satu fasa dari sumber 3 fasa itu. Nah, urutannya adalah seperti ini. Untuk yang rangkaian utama, yang paling atas adalah pengaman hubung singkat terlebih dahulu. Bisa MCB, NFB, atau MCCB. Kemudian berikutnya adalah MC atau magnetic kontaktornya. Dia sebagai pensaklar ke motornya itu. Nah, di bawah MC ada overload-nya. Dia sebagai pengaman beban lebih dari motornya itu. Urutannya udah seperti ini. Apa istilahnya? Standar, bukan standar ya. Wajarnya. Sehingga kalau kita pasang MCB-nya itu di paling bawah, misalnya setelah overload kita pasang MCB, sehingga kalau kita
misalnya MCB-nya mati, yang masih pertegangan di atasnya itu. Sehingga sebagai pemutus utama dari sumber langsung MCB dulu. Nah, pengamanan hubung singkat terlebih dahulu. Itu untuk yang susunan rangkaian utama. Kemudian yang rangkaian kendali sama, yang paling atas adalah MCB terlebih dahulu. Seperti kalau di rumah-rumah kita itu dari PLN, meteran, kemudian MCB, baru ke rangkaian di dalam rumah. Sama seperti ini. Jadi dari sumber MCB dulu, baru ke rangkaian kendali berikutnya. Urutannya biasanya adalah MCB, kemudian overload. Jadi misalkan jadi beban lebih, langsung trip ini, langsung memutuskan semuanya. Kemudian berikutnya adalah tombol off. Nah, tombol off misalnya mau menghentikan prosesnya, kita tekan, nah, langsung mati. Berikutnya adalah tombol on-nya. Baik, dari sistem, dari gambar ini, kira-kira bisa membaca nggak prinsip kerjanya bagaimana? Kalau sudah bisa ya, gimana? Ami, ayo, ada yang disampaikan? Boleh saya coba, Pak? Ya, silakan. Prinsip kerjanya itu ketika saklar on itu dipencet, nanti MC-nya itu magnetic kontraktornya akan ikut kekunci. Jadi gerak terus. Nanti untuk mematikannya kita tinggal menekan tombol off, normally close. Oke. Udah cukup? Setahu saya sampai situ, Pak. Oke. Ditambahin. Ya. Boleh, silakan. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Yang MC di kendali sama MC yang utama itu berarti berhubungan apa lepas, Pak? Berhubungan tuh, Mas. Ini kan satu notasi tuh MC di sini. Berarti dia kontaknya MC ini. Berarti yang ini kontaknya MC ini. Nanti kalau misalnya ada banyak MC, ya MC1, MC2, MC3, dan seterusnya. Nanti ada, misalnya ada overload. Ada 3 buah overload, ya OL1, OL2, OL3, seperti itu. Oh, berarti untuk MCB sama OL-nya juga seperti itu, Pak? Iya. Oh, saya kira sendiri-sendiri. Maksudnya yang kendali punya sendiri, yang utama punya sendiri. Ya MCB-nya sendiri-sendiri, Mas. Sorry. Ini MCB 1 fasa, ini MCB 3 fasa. Ya harusnya MCB 1, MCB 2 gitu ya. Kalau OL? OL-nya? OL dia ini kontaknya ini punya OL-nya ini. Oh ya. Ya, itu. Oke. Iya, Mas. Jelaskan, Mas, ini, Mas. Tadi udah dijelasin, Pak. Sudah paham tadi ya? Ya sekilas kayak gitu, Pak. Ya, udah paham belum? Belum, Pak, tapi. Ini yang untuk rangkaian berikutnya, jadi misal ada 3 buah MC, ya MC1, MC2, MC3, dan seterusnya. Overload-nya 1. Karena hanya ada 1 motor saja. Jadi 1 motor, 1 overload, 1 motor, 1 magnetic kontaktor. Untuk magnetic kontaktor utamanya. Ini kendali apa kira-kira? Ada MC2, ada di sambungnya ini, berarti dia sambungan bintang. Ada MC3 yang disambungan di atasnya, berarti dia untuk sambungan segitiganya. Ini berarti sistem kendali bintang segitiga. Nah, jadi kalau yang pertama ini adalah direct online atau DOL atau DOL, direct online, langsung seperti itu. Ini prinsip kerjanya ketika MCB 1 fasa kita on kan, MCB 3 fasa kita on kan, yang sistem kendalinya ini sumber langsung masuk sampai di input tombol on-nya ini. Karena dia normally close ini kan. Nah, ketika MCB 1 fasa kita on kan, nah, langsung masuk nih sumber tegangan 1 fasa. Kemudian kalau kita tekan tombol on, langsung terhubung ini sampai ke coil magnetic kontaktor. Sehingga MC bekerja, kontak NO, yang kontak bantu ini juga ikut menutup. Sehingga terjadi 2 aliran arus melalui tombol on dan melalui kontak bantu MC-nya ini. Ya kan? Sehingga meskipun nanti tombol on yang kita lepas, MC-nya ya masih terus bekerja.
Kalau di pemrograman PLC biasanya disebut dengan penguncian arus seperti itu. Nah, pada saat yang bersamaan MC sudah bekerja, yang kontak utama ini juga ikut bekerja, sehingga langsung menutup, memberikan sumber tegangan ke motor induksi 3 fasa. Langsung motornya bekerja seperti itu. Itu prinsip untuk yang on atau jalan, start. Nah, ketika kita tekan tombol off, ya, tombol off, tadi ada aliran arus kan, ketika sudah jalan ya. Ketika kita tekan tombol off ya langsung putus arusnya. MC mati, yang MC kontak utamanya juga mati, motor berhenti. Begitu juga ketika terjadi overload, misalnya motornya sudah jalan, ada aliran arus di rangkaian kendali sampai ke koil, overloadnya ini kerja, nah ini membuka, sehingga memutus aliran arus ke magnetic kontaktornya ini. Sehingga untuk yang kontak utama di MC juga membuka, motornya aman. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerjanya. Nah, ada yang tanyakan? Kalau semisal langsung matiin MCB-nya gimana, Pak? Tidak diperbolehkan ya, Mas ya. Karena MCB itu bukan saklar. MCB itulah pengaman. Ya, jadi misalnya di panel-panel itu, ya kita start-stopnya menggunakan tombol. Kecuali misalnya mau kita tinggalkan dalam jangka waktu yang lama, 1 bulan atau 1 tahun, ya kita matikan MCB-nya, jedet sudah seperti itu. Biar tidak bisa dijalankan. Jadi itu, Mas. Jadi kalau misal di rumah itu kan kita mau matikan lampu kan bukan dari MCB-nya, Mas. Ada saklarnya kan. Nah, seperti itu. Ya bisa sebenarnya, ya. Kalau yang 3 fasa di langsung MCB juga efeknya sama, Pak? Efek apa ini? Maksudnya kan tadi yang 1 fasa itu langsung dimatiin MCB-nya. Kalau yang MCB 3 fasa itu juga nggak boleh berarti ya, Pak? Ya, nggak boleh, Mas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, MCB kan sebagai pengaman. Nah, dia bukan sebagai saklar. Ya, meskipun bisa kita fungsikan sebagai saklar, tapi fungsinya bukan sebagai saklar seperti itu. Kalau kita fungsikan terus-menerus saklar gitu, nanti akan gerakan mekanis otomatisnya itu istilahnya itu apa ya, lodot itu loh. Ya, karena sering bergerak itu kan, nah, ya aus, stres itulah, nah, seperti itu. Jadi ya kita gunakan MC ini sebagai saklarnya. Seperti itu. Gimana? Misalnya mau matiin sistemnya itu, Pak. Ya, yang MCB-nya. Enggak, gini. Ketika kita mau matiin, kan motor jalan, habis itu MC-nya dimatiin. Nah itu kita tuh matiin yang 1 fasa dulu apa 3 fasa dulu, Pak? Atau terserah? Yang untuk MCB. Kalau sudah kondisi mati ya terserah, Mas, itu. MCB 1 fasa atau 3 fasa atau barengan. Oh ya. Biasanya saya MCB 1 fasa dulu baru 3 fasa. Saya biasanya seperti itu. Oke. Ini saya demokan sedikit untuk simulasinya. Ya, ini software free, Mas, di Google banyak ini. Tinggal diinstal saja. Sudah ada yang nyoba? Oke. Ini ada sistem kendali yang paling atas ini. Kelemahannya di EKTS ini dia tidak bisa mensimulasikan MCB. Nah, tidak ada MCB kayaknya di daftar library komponennya itu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah prinsip kerja rangkaiannya. Misal nanti ada rangkaian berurutan, bergantian, start delta. Nah, kita bisa simulasikan dengan EKTS-nya ini. Ini adalah rangkaian DOL atau direct online. Misalnya saya oke. Ini ada tombol stop dulu, kemudian tombol start ke MC1. Ini ada penguncian arus pakai kontak bantu dari MC1. Kemudian ini adalah kontak utama di MC1-nya. Jadi kalau saya tekan tombol start, MC1 jalan,
langsung kontak semuanya, motor berputar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Direct online, kita tekan start langsung jalan gitu. Meskipun ini tombol start sudah saya rilis ya, dia tetap ada arus yang mengalir. Tadi yang saya sampaikan adalah penguncian arus seperti itu. Jadi yang kita kunci adalah di tombol startnya. Misal nanti ada dua buah tombol start di seri seperti itu, ya berarti harus kita kunci keduanya. Nah, biar ketika tombolnya itu kita rilis, MC tetap jalan. Nah, tugas kalian membuat rangkaiannya ini sendiri-sendiri. Nah, dicoba bisa enggak direct online-nya ini. Oke, itu aja tugas. Ada pertanyaan? Untuk software-softwarenya itu kemarin di Bismat masih belum ada ya, Pak? Ya, emang belum saya tautkan di sana, Mas. Ini yang EKTS ini free, Mas. Ini di Google banyak ini. Misalnya diketikkan kata kunci download EKTS itu langsung muncul nanti. Oh iya, Pak. Untuk yang software yang berat-berat, yang semantic manager, kemudian virtualnya itu, nah ini ternyata ada kendala ini. Cuma bisa dipakai selama 1 bulan katanya. Saya masih mencari solusinya. Oh enggak, Pak. Itu. Berarti yang IKTS terlebih dahulu nggak? Betul sekali. Siap, Pak. Nanti itu ya. Cari. Nanti untuk yang materinya ini bisa diunduh di Bismat nanti untuk belajar. Nanti misalnya ada pertanyaan atau diskusi atau konfirmasi yang bisa disampaikan di grup WA-nya itu ya. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik, mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa disilakan. Alhamdulillah. Amin. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.